sudah mengganggu waktunya ya Bapak Ibu. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa di sini hanya berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak selama lebih kurang 3 bulan ini. Dan saya bukan di sini bukan berarti lebih baik dari Bapak Ibu semua. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu semua sangat baik dan lebih baik dari saya yang di depan. Karena itu saya di sini hanya ingin berbagi tentang budaya positif yang telah saya pelajari. Baik, bisa langsung saja Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin menyampaikan tentang tujuan pendidikan. Oke, di sini saya menyampaikan tentang tujuan pendidikan dahulu, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, di sini saya menyampaikan bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Ya Bapak Ibu, jadi kita bukan menuntut anak supaya pintar atau menuntut anak supaya baik, tapi adalah menuntut anak-anak sesuai kodratnya, dengan segala kodratnya. Dengan begitu anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi itu yang pertama kali yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan maksa. Gitu ya. Mungkin seperti itu penjelasannya. Kemudian apa itu budaya positif? Kenapa saya menjelaskan di sana tentang budaya positif? Jadi budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini adalah baik itu budaya positif dari guru, dari siswa maupun dari warga sekolah semuanya. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya siswa. Jadi semua kita sana, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya ingin memberikan contoh. Coba saya mau kasih sedikit permainan. Jadi di sini mungkin ada yang berdua-berdua ya Bapak Ibu ya. Ibaratkan salah satu dari Bapak Ibu menggenggam tangan, boleh? Oke, salah satu aja dari berdua ini. Berdua, oke. Ibaratkan Bapak Ibu itu memegang sesuatu yang sangat penting, sangat rahasia, dan tidak boleh ada satu orang pun yang boleh tahu dan boleh mendapatkan itu. Kemudian teman di sebelahnya silakan menggoda, merayu, memaksa boleh. Coba dikelitikin boleh terserah supaya boleh dia membuka tangan. Coba saya kasih waktu 30 detik. Silakan coba goda temannya supaya membuka tangannya. Coba tanya. Apa? Gak ada ya? Ya, bagus. Gak ada yang bukain. Gak mau buka tangannya ya? Ya, anggap itu rahasia besar yang Bapak Ibu pegang. Gak boleh satu orang pun yang tahu. Ya, kenapa saya buat permainan seperti itu? Ya, saya ingin membuat paradigma belajar yang berbeda dari sebelumnya ya. Jadi apakah benar? Saya coba ingin bertanya, apakah benar guru itu bisa mengontrol murid? Bisa nggak kita mengontrol siswa? Bisa? Apakah betul bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakternya? Bisa nggak? Kita kritik, kamu tuh mereka bisa berubah dong? Oke, ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang belum. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya, kita suruh mereka membersihkan, mereka telah terus kita suruh bersihin halaman. Itu bisa nggak bermanfaat bagi mereka? Ataukah kalau dia berhasil kita kasih hadiah, apakah itu bermanfaat untuk mereka? Bermanfaat ya? Kalau guru datang terus rajin dikasih hadiah, apakah itu bermanfaat untuk gurunya? Oke, coba kita lihat nanti. Dan kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah betul? Enggak ya? Kelihatannya kadang-kadang kita memaksa ya, karena kita lebih dewasa dari anak-anak ya. Kemudian saya ingin jelaskan konsep utama budaya positif hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
Itu ya. Kemudian ada yang tahu kira-kira apa itu makna disiplin positif, Bapak Ibu? Ada yang mau? Menurut Bapak Ibu, apakah itu disiplin positif? Disiplin yang membawa manfaat. Disiplin yang membawa manfaat. Oke, bagus sekali Bapak. Ada lagi? Membawa perubahan terhadap diri sendiri. Oke, bagus sekali. Jadi disiplin positif ini kan biasanya kita hanya mendengar kata disiplin ya. Apa itu disiplin? Jadi kalau disiplin itu orangnya taat, patuh, nggak melanggar. Itu adalah disiplin. Tapi coba kita lihat di sini. Jadi saya mau jelasin di sini disiplin itu artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu berubah dari sesuatu yang orang lain itu dapat kepatuhan. Jadi makna awalnya adalah belajar. Tapi di sini kita semakin banyak orang yang mengatakan kalau disiplin itu patuh, taat, dan kecenderungan umumnya menghubungkan kata ketidaknyamanan. Jadi kalau disiplin itu melelahkan, disiplin itu capek, memaksa, nggak nyaman, nggak enak. Disiplin itu nggak enak, harus tepat waktu, harus baju rapi, itu nggak enak. Itu makna di banyak orang sekarang. Karena itu kita harus merubah. Disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Kenapa kita memilih untuk disiplin? Oke. Kenapa kita memilih untuk datang tepat waktu? Ada yang mau jawab? Untuk menghargai diri sendiri. Ya, bagus sekali Bapak. Jadi ada banyak orang, anak-anak mungkin ya, anak-anak kita yang berpikir bahwa anak-anak belajar kenapa? Takut? Enggak. Iya, supaya kita betul, itu bagus. Tapi banyak anak bilang belajar mau ngerjain tugas kenapa? Takut kenapa lah? Takut kena hukum. Iya. Kenapa harus cepat? Kenapa harus tepat waktu? Nggak boleh telat. Takut dihukum. Rata-rata. Tapi sebenarnya makna disiplin adalah menghargai nilai-nilai yang udah kita punya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa membedakannya? Jadi disiplin itu hal yang baru, hal yang sesuai dengan diri sendiri. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Semua dari kita punya kebutuhan dasar. Misalnya yang pertama adalah dicintai, disayangi. Betul Bapak Ibu? Kita akan merasa hampa kalau nggak dicintai ya Bapak Ibu. Hidup tanpa cinta bagaimana? Ya ada yang belum bisa dicintai. Kemudian kebutuhan untuk berkuasa. Itu mau nggak mau kita juga punya kebutuhan untuk berkuasa, punya power. Kemudian kebutuhan untuk bersenang-senang, betul? Anak-anak itu pasti pengen juga bersenang-senang. Kemudian kebutuhan untuk bebas, boleh ngapain aja, boleh ini, nggak terkekang, nggak di penjara, betul? Kemudian kebutuhan survival atau bertahan hidup, pengen makan itu adalah kebutuhan kita, bertahan hidup ya. Jadi ini adalah kebutuhan kita semua. Kemudian coba satu-satu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ibu di Agro SMP Permai sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, di mana teman-temannya mengadu kemudian bahwa dia seringkali meminta bekal makan siang temannya. Ya, anak itu namanya Amir, dia selalu tiap hari minta bekal.
tapi mungkin motivasinya berbeda. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Siswa kerjain tugas takut dihukum. Itu motivasi eksternal, berarti dia dari luar. Kemudian bisa juga dapat imbalan atau orang lain. Mungkin kita kebiasaan yang kasih, dia sampai dapat 100 nanti kasih permen misalnya gitu. Ya, jadi dia belajar keras mengerjakan sesuatu supaya dapat imbalan atau dapat uang atau dapat dapat hadiah gitu. Itu juga motivasi eksternal. Tapi yang paling baik adalah tujuan disiplin positif adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Dia melakukan itu karena diri sendiri. Karena dia pengen belajar, karena dia pengen diri sendiri. Dia datang tepat waktu karena dia menghargai diri sendiri. Ya. Sama juga seperti kita ya Bapak Ibu guru juga. Kenapa kita ngajar? Kenapa kita masuk kelas? Karena kita bertanggung jawab dengan tugas kita. Karena diri sendiri. Bukan karena kita takut dia misalnya kan betul, takut ditengok pengawas misalnya. Nanti pengawas datang tiba-tiba. Jadi kalau dengan motivasi internal, mau ada pengawas, mau ada kepala sekolah, kita tetap melakukan kewajiban kita. Itu motivasi internal yang pertama. Coba sekarang ini kita baca dulu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada suatu pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak diam atau banyak yang kejadian ya. Banyak kejadian. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap. Pak Seno saat itu tidak melakukan apa-apa, terus biarkan gurunya ngetawain, malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas membuka hidungnya. Saya mungkin bertanya, apakah ini hal yang tepat yang dilakukan Pak Seno? Pembelajaran kolonial ya. Jadi membuat anak malu ya. Ya, oke ya. Jadi itu adalah hukuman. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Kenapa? Karena bertindak seperti kolonial ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, hukuman. Oke. Ya, karena membuat anak-anaknya malu ya. Jadi di sini saya menjelaskan perbedaan antara hukuman dan disiplin. Itu bisa terjadi antara ada konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu biasanya menyakitkan. Ya, biasanya sangat menyakitkan, kemudian nggak nyaman, dan biasanya hanya jangka waktu pendek. Kemudian korbannya terlihat mendapat keadilan, anak-anak yang tersakiti malah meningkat, perilakunya menjadi agresif. Ya, kalau sistemnya nggak berjalan dia nggak akan takut. Kemudian berlaku hanya sebuah institusi, jadi dia di luar tetap melakukan hal yang sama. Kemudian kata-kata peraturannya kan ini, kamu harus gini. Ya. Kemudian murid atau anak jadi benci pelan-pelan. Tapi apakah peraturan itu harus ada? Apakah tidak boleh nih? Nanti kita bahas ya, berarti nggak boleh ada peraturan di sekolah. Harus ada. Ya. Namun konsekuensi dan restitusi di sini ada penjelasan. Jadi sesuatu itu harus terjadi, nggak nyaman memang, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Korbannya bisa diabaikan, kemudian anak-anak tetap nggak nyaman kalau konsekuensi. Kemudian perbuatannya cuma bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan perubahan terus nih. Kita harus terus anaknya harus nengok terus, gitu ya. Kemudian pertanyaannya, kalau ke anak mungkin apa peraturannya? Kamu tahu nggak peraturannya? Tidak ada merokok, mungkin ya. Kamu tahu nggak boleh datang telat? Atau tapi murid lebih menghormati peraturannya karena dia tahu peraturannya itu. Jadi dia sadar, ada peraturan seperti ini. Tapi restitusi ini jauh lebih baik. Ini adalah hal yang lebih baik karena restitusi itu pilihan. Restitusi itu mengganti ya. Jadi kalau anak
Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukumannya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Oke, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk hadir di pelajaran olahraga kalau nggak salah. Kita lihat apakah betul? Oke. Ini yang terakhir tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar meja oka. Jadi konsekuensi. Karena memang pelajaran olahraga. Ya. Jadi konsekuensi betul ya. Iya. Jadi kalau pelajarannya olahraga ya wajar karena telat. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini ya. Tadi sudah saya jelasin. Sudah saya jelasin ya. Tadi sudah saya jelasin. Kalau konsekuensi jadi anak menghargai disiplin ya Bapak Ibu ya. Kemudian punya konsep diri yang baik ya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman tapi diasingkan kesenangan. Oke. Kemudian apa itu restitusi? Posisi kontrol dulu. Pertama tuh ada pendukung. Ya kalau misalnya dia salah, kita kok. Yang kedua membuat rasa bersalah. Kita buat anak jadi merasa bersalah. Ketiga, kita jadi teman untuk mereka. Jadi teman ya. Empat, kita jadi cuma pemantau doang. Kita lihat. Kemudian atau yang terakhir adalah kita jadi manajer. Jadi guru sebagai manajer. Nanti saya jelasin kenapa. Jadi kalau pendukung itu menghabis gitu ya. Kita ujung-ujung kita menyakiti gitu ya. Kemudian kalau kamu nggak ngerjain oke. Jadi kita menghukum, kemudian menyalahkan, berbohong, kemudian jadi hasilnya anak-anak jadi memberontak, bisa menyalahkan orang lain, bisa berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, jadi mungkin agak lebih ketakutan gitu ya. Kemudian nanti gurunya bisa berkata itu marah lagi, itu akhlak lagi gitu ya. Kemudian yang pasti dia mengulangi kesalahan. Mungkin kita banyak di sini anak-anak yang kita udah hukum kok masih ulang lagi sih heran. Kenapa sih dia selalu melakukan hal yang sama lagi berulang-ulang? Itu yang mungkin kita heran gitu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah ini biasanya kita ngomongnya ibu kecewa bener kayak kali. Kali bikin ibu sedih kali. Mungkin kita sering ya gitu ya bilang kayak gitu. Kok pasti orang tua kau sedih nih kok macam ini. Macam itu ya kita jadi membuat merasa bersalah. Gurunya berkata, saya kan udah tahu. Ibu stres bener tengok kami. Kayak gitu ya kita ya. Kemudian hasilnya jadi anak-anak menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid guru di dalam dunia berkualitas. Tapi murid bisa berkata meminta maaf. Dan tapi dia merasa rendah diri karena dia merasa disalahkan. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Kalau kita jadi teman, kita membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, kita jadi teman dari mereka, ya. Kemudian, itu kan anaknya ya. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting jadi teman tadi. Tapi kadang-kadang ini hasilnya kita jadi kadang-kadang main sama anak-anak. Karena kita jadi temannya, nggak takut ya. Kemudian kita jadi pemantau, menghitung, kita mengukur, kita nanya apa peraturannya tadi. Peraturannya apa nak? Kita tanya, nggak boleh ngomong. Nah, terus kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kita ditanya lagi? Tapi untuk jadi manajer, kita menanyakan keyakinan dirinya. Ini yang paling baik adalah kita jadi pemantau atau manajer. Ini bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu. Sangat butuh proses. Saya pun masih sangat sering
kadang-kadang mengukur siswa, ya karena mungkin kadang-kadang kesal, tapi laut kita sama-sama belajar, ya karena bagaimanapun kita belajar itu berproses, nggak bisa langsung instan, tapi tadi yang penting adalah kita menyerap ilmunya, ya. Nah, kemudian coba saya tanya di sini, kalau kata saya kecewa sekali dengan kamu itu, kira-kira gurunya sebagai apa? Saya kecewa dengan kamu, buat rasa bersalah, oke bagus, bisa. Kemudian kamu ini nggak pernah benar ngelakuinnya, itu masuk apa? Mengukur ya, mengukur, oke. Kemudian ayo lah, lakuin itu lah, jadi teman, oke. Kemudian kamu mau nggak dapat stiker nih, minta hari ini, mau nggak? Mau. Nah itu kira-kira jadi apa? Teman juga ya? Oke, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Tadi, manajer, oke bagus. Kemudian kamu ini selalu yang terakhir, konfas, benar-benar nilai yang paling mantap ya? Kalau kita ngomong kayak gitu, kamu benar-benar masih nilai selalu kecil, kayak gitu, mantap ya? Hukum ya Bapak Ibu ya. Kalau saya coba saya bilang kamu tuh yang benar membuat orang yang salah, kamu bilang kamu tidak benar hukum, ayo hukuman dulu Ibu. Kemudian apa kamu mendapatkan stiker? Mungkin teman tahu ya. Benar tadi manajer tuh kita minta anaknya menyelesaikan masalah itu sendiri. Apa konsekuensinya? Apa yang udah kita yakin gitu ya. Kemudian kalau ngomong kamu ini selalu paling baik itu adalah sebuah hanya ini studi kasus nih. Ibu Dani ini paling sering kayaknya ya. Saya juga sering di sini. Ibu Dani ini sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, tapi Kak Fajarnya tidur-tiduran dan acuh-acuh. Fajar coba di awal nomor 3 maju dan kerjakan papan tulis. Fajarnya males-malesan dan sampai depan papan tulis itu Fajar cuma diam, nggak ngerti gitu ya. Terus Ibu Daninya bilang, ayo Fajar, makanya tidur-tiduran, mainkan perhatian, bla. Duduk lagi. Nanti tanya siapa yang bisa, ya. Fajar pun pada duduk, kalau itu sudah seringkali terjadi, dia nggak ada acuh. Pada saat ditegur, Fajar jawab nggak tahu. Ibu Dani pun jawab, gimana nih kamu Fajar? Kamu nggak kasih nama Ibu ya? Ibu udah capek-capek di depan jelasin, ya. Ya kasihan ya Ibu, ya. Nah itu kira-kira apa yang dilakukan Ibu Dani di sini? Sebagai teman, sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai teman ya? Ada kata-kata, tidak kasihan sama Ibu ya? Apa tadi? Pemantau bisa. Kalau kita ngomong gak kasihan sama Ibu itu lebih ke membuat anak rasa bersalah. Kamu gak kasihan sama Ibu? Kayak gitu ya? Nah ini panjang. Ini hal yang paling kita lakukan dulu ya. Kebanyakan. Nah, bagaimana cara supaya kita membuat anak itu jauh lebih baik dan mengerti tentang biar kita bisa jadi manajer adalah kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, terutama yang wali kelas ya. Terutama yang wali kelas. Jadi selama ini kita hanya tahu peraturan ya Bapak Ibu ya. Ada peraturan di kelas? Ada peraturan di kelas Bapak Ibu? Ada. Namun di sini apakah di kelasnya sudah ada kelas? Belum. Keyakinan kelas ini sebenarnya adalah turunan dari peraturan. Jadi kalau peraturan kan lebih ke jangan, yang datang terlambat nilai ini, boleh gitu. Itu boleh. Namun untuk di kelas kita lebih ke positif. Jadi kalau ya jadi pakai nilai-nilai kebajikan. Misalnya kita warga saling menghargai. Dan menghargai itu biar apa? Biar nggak saling bully, biar nggak saling pukul, gitu ya. Kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti apa? Menjadi tugas kita waktu. Ya, mengumpulkan tugas di kelas juga mengerjakan secara mandiri. Jadi keyakinan kelas itu adalah bentuk dari disiplin positif. Jadi peraturan kelas itu memang harus ada, tapi kita harus bukan jadi keyakinan
Jadi pembentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu, saya sudah mempraktikannya di kelas saya di kelas 85. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, bukan berarti peraturan ya, tapi lebih ke pernyataan universal. Ya, pernyataan keyakinan dibuat positif, sepositif mungkin, ya. Kemudian nggak usah banyak-banyak, simpel aja, tapi mudah dipahami. Jadi keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat ditetapkan di lingkungan tersebut dan juga disepakati sama seluruh. Jadi kita ajak anak-anak, ya jadi pertama kita nyuruh anak-anak buat peraturan. Kamu pengen gimana? Bu, jangan saling kata nama mama. Jangan saling kata bapak tulis, kita tempel. Bu, jangan bawa ini lipstick bu. Apa yang bilang kan? Mereka anak-anak kemarin bilang, oke tulis, nggak boleh bawa lipstick. Kemudian piket bu, harus piket misalnya. Dia tulis semua peraturan yang mereka bikin, tulis semuanya. Kita tempel di sini, kita tulis di bawah tulis. Kemudian kita turunkan peraturan tersebut jadi keyakinan kelas. Jadi, oke. Jadi kalau nggak boleh ada yang harus tepat waktu dan kerjaan tugas itu termasuk apa? Kita suruh anak-anak berpikir. Oke, disiplin dan bertanya jawab. Oke, berarti anak-anak udah ngerti nih. Jadi kita sebaiknya semua warga kelas harus bertanggung jawab dan disiplin. Kita ganti kata-kata tersebut dan kita tulis di kelas. Ya. Dan bisa berganti sewaktu-waktu. Nggak harus selamanya seperti itu. Di sini saya meminta anak-anak membuat peraturan kelasnya, biar mereka tempel dan berdiskusi sama teman-temannya. Kemudian kita simpulkan menjadi keyakinan kelas yang lebih positif. Jadi kita buat di kelas. Jadi nanti kalau anak-anak ada bermasalah, kita tanya lagi nih. Kemarin ada yang anak-anak tuh. Jadi kita tanya, kenapa? Kemudian apakah sesuai nggak sama keyakinan kelas kita yang dapat kemarin? Enggak bu. Apa? Menghargai bu. Nah, berarti kamu nggak ngerti itu kan berarti kayak gitu. Jadi lebih dibalikin lagi ke keyakinan yang mereka udah sepakati. Seperti itu ya. Nah dalam melihat anak yang bermasalah atau yang bermasalah kita ada sedikit garis diskusi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya di sini belajar dari guru BK. Saya belajar dari Pak Ahmad sebenarnya. Kemarin saya juga perhatikan Pak Ahmad lagi berkonsultasi dengan siswa. Jadi saya balik ke Pak Ahmad nengok bagaimana cara beliau lebih berdialog ke anak-anak gitu ya. Jadi di sini yang pertama kali adalah yang kita lakukan adalah kita menstabilkan identitas dulu. Jadi di sini contohnya kita memahami perasaan dia. Mereka berkelahi, dia punya kantong bu. Ini yang pertama. Oke, itu paham. Kita pasti kesel kalau orang lain mengatakan nama orang tua kita. Kita memahami dulu apa masalahnya. Kemudian kita juga validasi kesalahannya. Ya, pasti ada alasan kenapa. Kemudian balik ke menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati kemarin? Jadi dia dialog. Kalau menstabilkan identitas ini kalau ada yang bermasalah boleh kita bilang. Ya kamu kan yang bermasalah itu manusiawi. Begitu ya bilangnya. Nggak ada manusia yang sempurna. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Nggak nih masih akan menyelesaikan masalah. Kita cerita dulu gitu ya. Kemudian memvalidasi kebutuhannya. Dia butuhnya apa? Apakah ada kebutuhan yang tidak mereka dapat? Kayak tadi mungkin ada bekal kawannya. Ternyata dia pengen cari perhatian. Ya. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu kayak gitu? Gitu ya. Mau nggak belajar cara lain untuk mendapatkan perhatian? Gitu kan? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Balik lagi dan berkeyakinan kelas kemarin kita tanya lagi keyakinan kelas apa yang kayak udah kita sepakati, apa yang kamu langgar gitu ya. Karena ini dia kayak gimana? Kemudian intervensi 30 detik. Di sini ada kata-kata yang mungkin bisa kita sampaikan ke anak-anak jika mendapatkan sebuah masalah, gitu ya. Nanti bisa dibaca sampai satu. Oke, sepertinya kami harus terima kasih. Panjang sekali. Bapak Ibu, dia cepat banget. Ya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan?
Sangat bagus sekali ya penyanyian Tuhan Anissa, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita lakukan di dalam suara kita. Tapi kita lihat bahwa mengacu kepada, kalau kita baca juga pendidikan di luar gitu ya, ini misalnya ketika anak menyontek, banyak sekali bahwa itu merupakan, kalau kita katakan, kebiasaan yang kurang baik. Ternyata menyontek itu adalah satu sisi yang akan menumbuhkan dedikasi anak untuk belajar. Tapi kita mengatakan itu tidak boleh. Nah, kenapa? Seorang pengusaha yang besar, ternyata dia bisa besar. Awalnya dia kecil, menyontek dari hal yang tersebut. Setelah dia melihat menyontek dari perusahaan lain, oh ternyata begini loh. Nah, ternyata hasilnya setelah dia banyak melihat mencapai kemajuan dari perusahaan atau belajar yang lain, ternyata anak itu berhasil. Ya. Jadi kalau kita selalu kaitkan bahwa menyontek itu adalah kesalahan yang besar buat anak, bagi kami juga bukan sesuatu hal yang salah sebenarnya. Tetapi itu adalah langkah anak untuk mencari strategi depan dia bisa. Karena menyontek itu belajar. Dan dia tidak bisa dengan menyontek yang kawan, maka dia akan bisa. Tetapi harus punya batasan-batasan yang perlu kita ajarkan. Maka akan timbullah sesuatu hal yang positif nantinya. Tetapi kalau kita selalu negatif, fase perkembangan anak juga akan kurang. Nah itu sudah masukan buat kami, sudah bagus ya buat saya. Cuma cara penyampaian juga nanti kalau dia buru-buru terlalu cepat, kalau jadi narasumber nanti atau nasib pelan-pelan saja. Ya, jadi step by step akan lebih nyaman didengar, ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon maaf agak cepat karena aku terhubung aku. Iya, kayak cepat ya Pak ya. Ya, untuk masalah contohnya tadi mungkin lebih ke ATM ya Pak, nanti tiru dan modifikasi. Kalau saya pribadi Pak, kalau untuk mencontek saat belakang itu sangat tidak saya terima. Yang mencontek ini dengan ATM, jadi boleh kita nengoknya yang lain, tapi bukan saat ujian Pak. Kalau ujian nanti tidak jujur. Ada lagi? Ya. Terima kasih Bu Anissa kesempatan untuk semua. Saya tadi kesempatan kelas. Saya ingin bertanya, kita kan sudah melakukan kesempatan. Bagaimana prosedurnya? Maka pengakunya. Kemudian setelah itu, bagaimana umpan baliknya ke ibu? Itu aja, terima kasih. Oke, baik, untuk yang minum kelas, jadi kita mungkin minta waktu 2 JP ya ke anak-anak biar bisa diskusi. Jadi kita buat kelompok dulu ke grup anak-anaknya, terus kita kasih kertas, mungkin bisa kertas sticky note itu. Jadi itu anak-anak buat peraturan bebas, nggak mau diskusi lagi, buat anak-anak biar mereka nyaman. Mereka hanya menulis, jangan ngatur nama bapak, bersih, nggak boleh harus tiket terus, kalau ada ya boleh tiket misalnya. Pokoknya jadi mereka nggak boleh pakai lipstick Bu, pakai cewek misalnya gitu. Ya boleh pakai apa gitu. Bebas mereka. Jadi kita tempel semua, kita bacain satu-satu. Setuju nggak nih? Kita tanya. Setuju nggak kalau anak-anak nggak boleh bawa lipstick? Setuju Bu. Oke, berarti kita deal dong. Jadi kita dealkan yang mana yang mereka setujui. Kemudian setelah itu kita kelompokkan tuh, kita kelompokkan. Ini masuk ke apa sih kata-kata? Misalnya selalu tiket, itu berarti kan kita harusnya bertanggung jawab kita aja. Jadi kita buat seluruh siswa dan guru harus bertanggung jawab, ya kan? Dalam
punya kali tiket sekarang Bu. Karena itu ada kayak gitu. Gampang apa ada tiket? Ya Bu telah. Sekarang udah sepakat kita. Oke Bu, jadi gimana? Kalau Bu punya kali 1.000 tiket terus. Mestinya konsekuensi dia sudah melakukan tes seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah jelas? Saya pengen ada masukan dari Ibu Asma ini kemarin disuruh bahas tentang visi ya. Visi yang kemarin kita udah bahas itu kemarin berubah jadi kalau ada masukan boleh ada baik ya. Jadi terwujudnya siswa yang berkala kuliah unggul dalam prestasi, mandiri, bertanggung jawab dan disiplin. Ini yang udah kami bahas kemarin yang di dalam di perpustakaan. Kalau misalnya ada masukan sangat boleh nanti kita diskusikan lagi. Ya. Sepakat ya? Sepakat ya. Jadi ini bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk kita untuk guru ya. Sepakat ya? Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dah ya? Dah dulu, dah. Dah. Yuk, dah dulu, Yu Dewi, dah. Sukses Yu Anissa, lancar mencuri. Lulus cukup ya?